Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih terus dapat belajar dan mengabdikan diri untuk generasi yang akan datang, yaitu di dunia pendidikan. Semoga pengabdian kita senantiasa mendatangkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan salah satu inovasi saya untuk siswa-siswi di lembaga tempat saya mengajar. Sebelum mulai, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dan peran saya di lembaga pendidikan tempat saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya adalah mahasiswa semester 6 pada jurusan Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam pada UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini saya bekerja sebagai guru di RA Al-Iman, Desa Pegayaman. Saya mengajar di RA Al-Iman sejak tahun 2007. Saya ditugaskan sebagai guru kelas, dan untuk tahun pelajaran 2024-2025 saya bertugas sebagai guru di kelompok A. Selama mengajar di RA Al-Iman, banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama pengalaman mengajar yang berorientasi proses dan hasil, di mana pengalaman-pengalaman itu memunculkan inovasi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Peran guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, termasuk di RA atau Raudatul Atfal, sangat penting dan kompleks. Guru RA bukan hanya mengajar, tetapi juga membentuk dasar kepribadian, keterampilan sosial, dan kesiapan belajar anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Berikut adalah peran-peran utama guru RA di sekolah. Yang pertama, pendidik dan fasilitator pembelajaran. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan fasilitator, guru RA harus mampu menyampaikan materi pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak usia dini. Menggunakan metode bermain sambil belajar untuk menstimulasi kognitif, motorik, sosial emosional, dan bahasa anak. Menyiapkan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan merangsang kreativitas. Yang kedua, pembentuk karakter. Guru RA harus mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan toleransi. Melatih anak untuk memiliki disiplin, kerjasama, dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, pengamat dan penilai perkembangan anak.
Guru RA bertugas mengamati perkembangan fisik, sosial emosional, bahasa, dan kognitif anak secara rutin. Kemudian, menyusun laporan perkembangan anak dan menyampaikannya kepada orang tua secara berkala. Yang keempat, komunikator dengan orang tua. Guru RA berperan menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua untuk membangun kerjasama dalam mendidik anak, memberikan masukan, saran, dan dukungan kepada orang tua dalam mengasuh anak di rumah. Yang kelima, model atau teladan. Salah satu peran penting guru RA adalah menjadi contoh dalam bersikap, berbicara, dan bertindak bagi anak-anak. Menunjukkan sikap positif seperti sabar, perhatian, konsisten, dan penuh kasih sayang. Yang keenam, pengelola kelas. Tugas utama guru RA adalah mengatur aktivitas harian di kelas dengan jadwal yang terstruktur namun fleksibel. Menciptakan suasana kelas yang kondusif agar anak merasa nyaman dan aman. Yang selanjutnya, inovator dan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, guru RA harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif dan sesuai kebutuhan anak. Mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan edukatif. Berikutnya, kami perkenalkan lembaga pendidikan tempat saya mengajar, yaitu RA Al-Iman. RA Al-Iman adalah lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. RA Al-Iman di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, berstatus sebagai sekolah swasta. Lembaga ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di wilayah Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada. Sejak awal pendiriannya, RA Al-Iman memegang teguh komitmen untuk membentuk fondasi karakter anak melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan mengedepankan prinsip belajar melalui bermain, setiap kegiatan pembelajaran dirancang secara menyenangkan namun tetap bermakna, sehingga anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, lembaga ini juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pendidikan karakter dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari.
Anak-anak dikenalkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial sejak usia dini. RA Al-Iman didukung oleh tenaga pendidik profesional yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan anak usia dini. Fasilitas pendukung yang aman, bersih, dan ramah anak juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hingga kini, RA Al-Iman terus tumbuh sebagai pilihan utama masyarakat di wilayah Kecamatan Sukasada dalam memberikan pendidikan awal terbaik bagi buah hati mereka sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya dan kehidupan masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanannya, tentu tidak ada yang sempurna, termasuk lembaga pendidikan. Pastinya memiliki permasalahan-permasalahan, baik yang datangnya dari internal lembaga maupun yang datangnya dari eksternal. Baik permasalahan sarana, sumber daya manusia, atau lainnya. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi RA Al-Iman adalah rendahnya kemampuan berbahasa beberapa siswa, terutama kelompok awal atau kelompok A. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini, terutama pada jenjang taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Bahasa menjadi alat utama bagi anak dalam berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, menyampaikan ide, serta membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak TK yang masih mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam kemampuan berbahasa, baik dari segi kosakata, struktur kalimat, maupun keberanian untuk berbicara di depan orang lain. Berdasarkan hasil pengamatan kami selama menjadi guru di RA Al-Iman, terdapat beberapa anak berkisar umur 4 sampai 5 tahun, perkembangan bahasanya masih kurang, yaitu perkembangan kosakata masih kurang, pengucapan kurang jelas, dan masih merasa malu bertanya atau berbicara. Beberapa anak ketika menyampaikan keinginan dan pikirannya kepada guru masih terbata-bata dan guru masih susah memahami kalimat yang diucapkan anak. Beberapa anak masih mengulang kata secara terus-terusan ketika melakukan percakapan, baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya, dan tidak jelas dalam mengucapkan huruf-huruf. Setelah kami melakukan survei, rendahnya kemampuan berbahasa pada beberapa siswa di RA Al-Iman disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu
Pertama, kurangnya stimulasi berbahasa yang diterima anak di lingkungan keluarga, seperti minimnya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Kedua, keterbatasan media pembelajaran yang mendukung perkembangan bahasa di sekolah, serta metode pembelajaran yang belum maksimal dalam menumbuhkan minat anak untuk berbicara dan mendengarkan. Ketiga, selain dua permasalahan tersebut, penggunaan gawai secara berlebihan juga menjadi penyebab menurunnya interaksi verbal secara langsung antara anak dan orang-orang di sekitarnya. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka dapat berdampak pada proses belajar anak di masa depan, terutama dalam aspek membaca, menulis, dan berpikir logis. Oleh karena itu, perlu adanya program yang dirancang secara terarah dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, seperti bercerita, bermain peran, bernyanyi, dan diskusi kelompok kecil. Selanjutnya, dari permasalahan yang kami sampaikan tersebut, kami mencoba merancang sebuah inovasi guna menyelesaikan permasalahan siswa berupa lemahnya kemampuan berbahasa, khususnya di kelas awal. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, kami mencoba menggunakan metode cerita bergambar, sehingga inovasi ini kami beri nama penerapan metode bercerita sebagai upaya meningkatkan kemampuan berbahasa pada siswa kelompok A RA Al-Iman, Desa Pegayaman. Berikut penjelasan yang dapat dijadikan pijakan dalam menjalankan program atau inovasi yang dimaksud. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar yang telah dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan kemampuan berbahasa bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. Sesuai dengan standar kompetensi dasar berbahasa adalah anak mampu mendengarkan, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, dan mengenal simbol-simbol yang melambangkannya untuk persiapan membaca dan menulis. Salah satu metode pengembangan kemampuan berbahasa adalah dengan bercerita. Bercerita merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak, terutama anak usia dini
yang pada usia perkembangannya sangat senang bercerita apapun yang dialami anak seusia anak usia dini akan diceritakan. Bercerita juga akan membuka pikiran atau wawasan anak, karena dengan bercerita anak akan berbagai pengalaman dengan teman ataupun dengan orang yang diajak bercerita, dan bercerita juga dapat menambah perbendaharaan kata anak, di mana anak yang malu berbicara apabila diajak bercerita akan mau mengeluarkan suaranya. Adapun tujuan pembelajaran dengan bercerita dalam program kegiatan anak usia dini adalah: yang pertama, mengembangkan kemampuan dasar untuk pengembangan daya cipta dalam pengertian membuat anak kreatif, yaitu lancar, fleksibel, dan orisinil dalam bertutur kata, berpikir, serta berolah tangan dan berolah tubuh sebagai latihan motorik halus maupun kasar. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar dalam pengembangan bahasa agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan. Pada dasarnya, bercerita sangat penting untuk anak selain dapat mengembangkan kemampuan daya cipta dan bahasa. Bercerita juga dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak dalam membaca permulaan melalui cerita bergambar. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan metode bercerita ini? Berikut penjelasannya. Secara umum, ada 3 tahapan yang diperlukan dalam penerapan metode bercerita dalam pembelajaran di RA Al-Iman, yaitu pertama, persiapan. Pada langkah pertama, guru menyiapkan segala keperluan untuk menerapkan metode yang telah ditetapkan, mulai dari menyusun jadwal, menyiapkan media, dan menyiapkan perangkat pengajar sesuai dengan metode yang digunakan. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, guru melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan bahan, alat media, dan sumber belajar yang dibutuhkan. Kedua, salam, doa, dan absensi. Yang ketiga, anak diberikan penjelasan tentang rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Adapun dalam kegiatan inti, guru melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengorganisir kelas dengan cara mengatur tempat duduk siswa supaya rapi dan tertib. Yang kedua, guru membagikan buku cerita bergambar yang telah disiapkan kepada siswa. Yang ketiga, guru bercerita menggunakan buku cerita bergambar
yang sudah disiapkan. Yang keempat, siswa mendengarkan cerita guru sambil melihat buku cerita bergambar untuk mencocokkan cerita guru dengan gambar yang dilihat. Sedangkan dalam kegiatan penutup, guru melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perwakilan siswa diminta maju ke depan untuk menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh guru. Yang kedua, guru memberikan apresiasi dan memberikan penekanan terhadap materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, doa dan salam. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau kemajuan dari hasil belajar siswa dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa. Dari hasil evaluasi, ditentukan langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Namun perlu dicatat bahwa penerapan metode ini akan dilaksanakan tidak hanya sekali, namun dengan durasi 3-4 kali. Tentu saja dengan variasi-variasi yang tidak membuat siswa menjadi bosan. Lalu, bagaimana potensi keberhasilan dari inovasi ini? Berdasarkan referensi-referensi sebelumnya, banyak kita dapatkan bahwa metode bercerita dalam pembelajaran anak usia dini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rika Dwi Santi yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Anak dalam Berbahasa melalui metode cerita bergambar di kelompok B TK Kartika 27 Kedaton tahun 2015. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah yang berjudul Efektivitas Cerita Bergambar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak di Raudatul Atfal, Ashabul Kahfi, Kota Parepare tahun 2022. Dari hasil penelitian tersebut, kami bisa memprediksi dan menyimpulkan bahwa potensi keberhasilan dari inovasi ini cukup besar. Artinya, metode bercerita dalam pembelajaran dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelompok A pada RA Al-Iman, Desa Pegayaman. Adapun saran-saran untuk sesama guru. Yang pertama, saran untuk sesama guru. 1. Libatkan siswa dalam kegiatan bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan diskusi ringan. Metode ini membuat mereka lebih berani dan terbiasa mengekspresikan diri secara lisan. 2. Biasakan siswa untuk menjawab dengan kalimat lengkap, menyapa dengan sopan, atau menceritakan pengalaman harian. Misalnya, setiap pagi bisa ada sesi cerita hari ini. 3. Sering perkenalkan kosakata baru yang sesuai konteks kegiatan. Misalnya, saat belajar tentang hewan, guru bisa menambahkan kata sifat, kata kerja, dan sinonim-sinonimnya. 4. Gunakan gambar, video pendek,
boneka, dan kartu kata untuk membantu pemahaman dan memicu penggunaan bahasa. 5. Guru harus menjadi model berbahasa, baik dalam struktur kalimat, intonasi, maupun sopan santun dalam berbicara. Selanjutnya, saran untuk sekolah. Yang pertama, sekolah perlu memaksimalkan program lingkungan kaya bahasa. Selama ini sudah berjalan, namun perlu diperkuat lagi. Kedua, perlunya program rutin pengembangan bahasa. Misalnya dengan pentas ekspresi berbahasa, lomba bercerita atau mendongeng, dan sebagainya. 3. Sekolah bisa mengadakan workshop parenting tentang pentingnya komunikasi dua arah dan pembiasaan membaca buku bersama anak di rumah. 4. Sekolah sebaiknya memfasilitasi guru dengan pelatihan strategi pengembangan bahasa anak, baik melalui workshop, pelatihan daring, maupun kunjungan belajar ke sekolah lain. Selanjutnya, harapan-harapan. Melalui inovasi pembelajaran ini, diharapkan dapat menjadi strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, baik dalam aspek berbicara, mendengarkan, maupun menyusun kalimat secara urut dan logis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi guru dalam merancang pembelajaran bahasa yang lebih menarik, komunikatif, dan menyenangkan di lingkungan sekolah. Demikian yang dapat kami jabarkan dalam rangka inovasi pembelajaran di RA Al-Iman, Desa Pegayaman. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.